Hari ini Sena ada kedatangan tamu. Siapa ya kira-kira? Kenalin dulu Om. Oke Sena, ini acara apa sih Sen? Ngomong-ngomong, Ini podcastnya Sena Om. Sena tadi puasa nggak? Puasa. Wah, alhamdulillah ya. Ini setengah hari atau apa puasanya setengah hari, zuhur udah buka atau sampai maghrib? Sampai maghrib. Wow, keren teman-teman. Om, kata ayahku, Om bisa bercerita ya. Bisa bercerita, Sena juga bisa bercerita kok. Semua orang di sini juga bisa bercerita. Karena bercerita itu penting. Karena dengan bercerita kita bisa berkomunikasi dengan baik, Sena. Hello 1, 2, 3. This is Sena Story. Assalamualaikum teman-teman. Hello, welcome back to Sena Story. Hari ini Sena ada kedatangan tamu. Siapa ya kira-kira? Kenalin dulu Om. Oke, namaku Arijono. Oke Sena, ini acara apa sih Sen? Ngomong-ngomong. Ini podcastnya Sena Om. Wow, keren banget ya Sena kecil-kecil segini udah punya podcast. Nah, Sena, ngomong-ngomong kita akan cerita tentang apa nih di sini? Puasanya hari ini gimana Om? Wah, alhamdulillah hari ini lancar banget Sena. Sena sendiri gimana? Sena tadi puasa nggak? Puasa. Wah, alhamdulillah ya. Ini setengah hari atau apa puasanya setengah hari, zuhur udah buka atau sampai maghrib? Sampai maghrib. Wow, keren teman-teman. Jadi patut dicontoh ya usianya Sena ini berapa tahun ngomong-ngomong Sen? 6 tahun sudah berpuasa full. Wow, keren ya. Jadi untuk teman-teman nih yang belum berpuasa full, ya kita harus belajar ya. Jangan takut untuk berpuasa. Betul ya Sena ya? Ya. Oke, mantap. Om, kata ayahku, Om bisa bercerita ya. Bisa bercerita. Sena juga bisa bercerita kok. Semua orang di sini juga bisa bercerita. Karena bercerita itu penting. Karena dengan bercerita kita bisa berkomunikasi dengan baik Sena. Seperti itu. Sena mau bercerita? Mau nggak ngomong-ngomong? Mau. Oke, yuk kita bercerita yuk. Boleh? Boleh. Boleh. Kita akan bercerita tentang orang yang baik. Orang yang baik nih Sena. Nah, pada suatu hari deng 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 deng. Pada suatu hari ada seorang anak. Anaknya ini dia berada di alun-alun Sena. Di alun-alun dan dia ini ternyata melihat seorang kakek. Nah, ada melihat seorang kakek dan kakek ini ternyata dia itu terpincang-pincang. Aduh, tolong nak. Kakek sakit kakinya. Kira-kira akan dibantu nggak ya sama si anak yang yang bertemu sama si kakek ini? Dibantu nggak Sena? Dibantu. Terus si anak tadi itu namanya siapa ya kira-kira ya? Namanya Nobi ya, kita namakan Nobi ya, nggak apa-apa ya. Nama si anak ini namanya si Nobi. Nah si Nobi ini menuju ke kakek tersebut. Kakek, ada apa gerangan? Kok merintih kesakitan seperti itu? Iya nak, kakek ini sakit banget nih. Loh, kenapa kek? Kok bisa sakit? Karena kaki kakek ini kesleo. Wow, kesleo. Oke kek, kalau begitu Nobi bantu untuk carikan becak ya. Boleh ya kek? Kalau anak tidak keberatan sih nggak apa-apa, kakek boleh deh dibantu. Nah terus si Nobi ini membantu si kakek tersebut dengan menggunakan apa ya kira-kira ya? Menggunakan apa ya? Di zaman modern ini kalau kita ingin memanggil bantuan menggunakan apa? Becak. Iya dengan becak tapi dengan menggunakan handphone aplikasi namanya Becak Jack. Oke, ini semacam aplikasi yang bisa order makanan gitu ya. Tapi ini bentuknya Becak Jack. Apa namanya, Sena? Becak Jack. Oke, lalu si Nobi ini
memegang handphonenya lalu mengetik alamatnya, dan tiba-tiba becak Jack tersebut muncul. Selang berapa menit kemudian si becak Jack ini muncul ke lokasi tersebut. Lalu kan udah zaman modern ya, sekarang becak nggak harus kita tunggu atau kita panggil jauh, tapi menggunakan handphone gitu. Udah digital ya Sena ya, ceritanya gitu, udah modern ya. Oke, becak Jack tersebut lalu datang menghampiri kakek tersebut. Oke kek, Nobi bantu kakek ya untuk naik ke becak. Oke nak, kalau begitu kakek akan naik becak tersebut. Dan akhirnya si kakek tersebut pulang menggunakan becak. Dan setelah tiba beberapa menit, lalu si Nobi berjalan sendirian. Dan si Nobi ini ternyata mengeluh, Sena. Dia ini mengeluh kenapa ya? Karena dia ingin bercita-cita ke Jepang. Si Nobi ini bercita-cita ingin ke Jepang. Sena tahu nggak Jepang itu di mana? Di negara luar Indonesia. Jadi negara tersebut itu konon itu orangnya pintar-pintar gitu, dan banyak teknologi canggih di sana. Ada robot, ada mobil bisa berjalan sendiri, ada handphone yang bisa dilipat dan lain sebagainya. Pokoknya di sana canggih lah gitulah. Seperti itu ya. Lalu si Nobi ini menggerutu di jalan. Seandainya nilai rapotku bisa bagus, aku bisa menuju ke Jepang. Tapi ternyata walaupun aku sudah belajar, ternyata nilaiku cuma mendapatkan 9. Dan akhirnya aku tidak bisa berkesempatan menuju ke Jepang. Nah begitulah ya, si Nobi ini selalu menggerutu di jalan gitu, menyesali hidupnya karena dia sudah belajar terus menerus tapi dia tidak bisa menuju ke Jepang sesuai cita-citanya tersebut. Dan akhirnya si Nobi ini menuju ke rumah. Lalu dia bertemu sama orang tuanya. Tapi sebelum dia masuk ke rumah, dia mengucapkan apa dulu ya Sen? Salam. Seperti apa? Coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah lalu si Nobi ini masuk ke dalam rumah dan bertemu sama ibunya. Nobi, iya ma, gimana tadi pelajarannya? Alhamdulillah ma, Nobi mendapatkan nilai 9, tapi sayang sekali karena Nobi ini mendapatkan nilai yang tidak sempurna, yaitu nilai 10. Nobi tidak bisa mendapatkan beasiswa menuju ke Jepang ma. Oh tidak masalah Nobi, yang penting kamu sudah berusaha. Iya ma, tapi Nobi sedih nih. Lalu dia menangis di kamar. Gimana nangisnya? Coba Sena kalau nangis kayak gimana? Nangis ya kayak gitu ya. Terus tiba-tiba keesokan harinya nih Sena ada sebuah surat. Si mamanya Nobi ini memberitahukan si Nobi, ya ma, ini ada surat nih dari seseorang. Wah, surat apa? Emangnya zaman sekarang masih ada ya surat bersurat? Kan sudah modern. Ya kita bisa menggunakan WA atau teknologi ya Sena ya. Kok masih ada yang menggunakan surat? Oke ma, nanti Nobi lihat gitu. Lalu si Nobi melihat surat tersebut dan lalu membaca surat tersebut. Ternyata isi surat tersebut apa? Ada yang tahu teman-teman isi surat tersebut apa? Ayo coba. Sena tahu isi surat tersebut apa? Enggak tahu. Enggak. Coba tebak. Apa? Voucher makanan? Bukan. Atau tiket bis?
Bukan. Atau apa ya kira-kira ya? Ternyata saat dibuka, si Nobi ini melihat ada tiket pesawat. Wow, alhamdulillah ternyata Nobi ini mendapatkan tiket pesawat ke mana? Jepang. Wow, alhamdulillah. Dari siapa ya surat tersebut ya? Ternyata surat tersebut itu dikirimkan oleh si kakek yang ditolong oleh Nobi. Lalu si Nobi ini melihat surat tersebut. Untuk Nobi yang sudah berbuat baik, kakek ucapkan terima kasih karena sudah membantu kakek untuk menuju ke rumah. Ini ada sedikit hadiah untuk Nobi. Mohon diterima ya. Dan dalam hati si Nobi ini sangat senang sekali. Wow, senang karena walaupun dia tidak bisa belajar ke Jepang, setidaknya dia bisa berliburan ke Jepang sana karena si Nobi ini sudah menolong si kakek tersebut. Oke, selesai. Nah, kira-kira pesan dari cerita tersebut apa? Ayo, ada yang tahu? Teman-teman ada yang tahu? Di rumah mungkin? Ayo, ada yang tahu pesan dari cerita tersebut? Pesan dari cerita tersebut yaitu kita apabila melihat orang yang kesulitan di jalan atau dimanapun, kita wajib untuk berbuat baik dan menolongnya. Ya, seperti itu. Ya, walaupun kita tidak mendapatkan imbalan, tapi setidaknya kita mendapatkan pahala. Siapa tahu selain pahala, siapa tahu kita mendapatkan rezeki yang lain, karena kita tidak pernah tahu ya. Kalau kita menolong seseorang, suatu saat kita pasti akan ditolong, ya seperti itu. Jadi Sena kalau melihat orang yang kesusahan di jalan atau ada orang yang kesulitan dimanapun, wajib apa? Dibantu. Wajib dibantu. Oke teman-teman, jadi teman-teman kalau melihat orang yang kesusahan atau orang yang sedang membutuhkan bantuan kita, kita wajib untuk membantunya semampu kita ya. Oke, itu sedikit cerita dari Kak Ari Jono. Mudah-mudahan Sena terus sukses. Oke. Wah, bagus banget. Om belajarnya udah sampai kapan? Oh, nggak apa-apa. Ceritanya dari kapan ya? Ceritanya dulu Kak Ari Jono saat saat di Sidoarjo ini kan Kak Ari Jono ini sendirian, nggak ada keluarga nih, tahun 2016. Jadi Kak Ari Jono itu biasanya ke panti-panti asuhan seperti itu kan, karena tidak ada keluarga sama sekali saat merantau di Sidoarjo. Akhirnya Kak Ari ke panti asuhan dan ingin menghibur teman-teman kita ya di panti asuhan, adik-adik kita di panti asuhan. Makanya Kak Ari belajar untuk bercerita kurang lebih tahun 2017-an lah Siena, seperti itu. Nah, lama sekali ya sekarang ya. Iya, Siena juga bisa kok bercerita, siapa tahu nanti bisa bercerita untuk teman-temannya, untuk ayah bunda juga. Seperti itu. Tapi bercerita yang baik ya. Oke. Kapan-kapan Sena diajarin cerita pakai boneka ya Om? Oke, bersiap. Nah, kebetulan bonekanya Kak Ari Jono lagi dibawa ke Ngawi. Jadi ya tadi Kak Ari Jono cari-cari nggak ada Sena. Nama bonekanya Kak Ari itu namanya Vino. Gitu. Itu sahabat baiknya Kak Ari. Biasanya untuk menghibur teman-teman atau adik-adik di panti asuhan, Kak Ari punya sahabat namanya Pino. Kayak gitu. Oke Sena, apalagi nih? Udah dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.